Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风醉，似流水。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Semuanya, gelombang binatang buas ada di depan kita. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena itu saya menyarankan agar kami membentuk aliansi ini. Tempat depan yang paling berbahaya akan kami atasi oleh orang-orang saya. Tetapi begitu kami kelelahan, kami akan mundur dan bergiliran dengan orang lain. Ucap Hunyu. Soyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hunyu. Dia memahami hal Offsol dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu bersikap tidak memihak? Itu adalah lelucon yang bagus. Senyum hangat terus terlihat di wajah Hunyu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Shoyan dan Sun-er. Selanjutnya dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hunyu. Doki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Shoyan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat tengah akan lebih sedikit. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hunyu di depan. Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Melihat formasi telah terbentuk, Hunyu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang terbuat dari banyak suara angin yang deras menyerbu ke arah binatang yang tidak jauh. Mengikuti serangan Hunyu, formasi tanah di belakangnya juga menyerang secara gila-gilaan. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari binatang buas. Raungan yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan mengaduk lebih banyak lagi. Doki yang menakutkan keluar dari kelompok Hunyu sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Raungan yang dipancarkan binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Soyan terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Doki kadang-kadang diayunkan membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat. Itulah sebabnya mereka bisa mendorong dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang, kemajuan tanpa rasa takut orang-orang ini kemungkinan akan dihentikan. Itu seperti apa yang dipikirkan Shoyan. Tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke kelompok depan. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit muram. Sun-er secara acak melempar pilar Doki dan membunuh 2 binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Ada kesungguhan tambahan di wajahnya saat dia berkata, "Sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Dozong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang yang setara dengan Dozun. Saat itulah pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini," ucap Sun-er. Soyan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Di kiri mereka, di kanan mereka, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang binatang buas. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Shoyan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini kelompok Hunyu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka.
Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Pada saat ini banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hunyu memang melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun Soyeon secara alami tidak termaksud dengan orang-orang yang berpikir ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat dimanapun mereka lewat. Tetapi darah merah segar tidak menakuti gelombang binatang itu. Sebaliknya itu menyebabkan binatang buas menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum mulai melambat. Meskipun binatang buas ini akan dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat dataran ini dari langit, seseorang akan dapat melihat semakin banyak binatang buas menuju kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Sementara kelompok Hunyu bertempur dalam pertempuran sengit dengan gelombang binatang buas di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu pertempuran yang menyedihkan tiba-tiba meletus. Banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah dengan liar menyerbu ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan dari beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Jeritan sengsara tajam terus menyebar dari mana-mana. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini mata Soyeon sekali lagi menyapu ke depan. Tetapi dia menemukan bahwa Hunyu dan para ahli dari Hall of Soul telah benar-benar menghilang. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Saat para ahli di depan ini menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh gelombang binatang. Orang-orang ini mendorong maju dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan Doki mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka, mereka digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas, kelompok lain didorong ke depan. Mereka dengan paksa bertahan sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak kelompok ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu ada banyak orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan kelompok. Oleh karena itu ketika kelompok itu maju lebih jauh, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kehilangan ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka untuk menghindari membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Soyeon adalah salah satu contohnya. Ekspresi di wajah kelompok Soyeon dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang berkurang dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Dozun kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas dicabik-cabik dalam sekejap mata dan ditelan ke dalam perut binatang buas. Soyeon menemukan bahwa kelompok Hunyu di belakang kelompok dengan senyum lembut di wajah Hunyu. Namun senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah dan mayat di sekitar. Soyeon gegeh, kekuatan ini akan segera dihancurkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hunyu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa, ucap Sun-er. Soyeon mengangguk dan perlahan menghembuskan nafas. Matanya melirik ke belakang pada binatang buas dan mayat manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hunyu tanpa mendapatkan apa-apa.
Seekor binatang seperti logam yang benar-benar hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinju besarnya dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan orang-orang itu yang dokinya telah habis. Sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hunyu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya mereka melintasi binatang besar itu dan menyerbu ke depan. "Ikuti mereka," ucap Soyan. Soyan mendengus dingin saat melihat Hunyu akhirnya meninggalkan semua orang. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun-er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa kelompok orang terbang keluar pada saat yang sama dengan kelompok Soyan. Orang-orang ini telah memahami skema Hunyu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyerang melalui gelombang binatang buas. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan menyebar di langit. Kelompok Soyan bergegas di udara. Kelompok Hunyu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak doki dengan kekuatan mereka yang kuat. Mata Soyan menyapu kelompok Hunyu di depan. Setelah itu dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil berwarna-warni bernama Jiu Feng memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Soyan melihat Feng King-er di grup ini. Pada saat ini wanita ini sudah bangun meskipun tamparan sidik jari merah tetap ada di wajahnya. Feng King-er mengangkat kepalanya sementara Soyan mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya bertatapan dengan mata Soyan saat dia menggertakkan giginya. Namun kali ini dia menahan dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Soyan sebelumnya telah membangunkannya. Soyan tidak peduli tentang Feng King-er. Meskipun kekuatannya telah melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Soyan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak doki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat, ucap Soyan. Banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Soyan sedang berpikir. Dia kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang telah dihabisi? Ucap dalam hati Soyan. Semuanya, hati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara King Yan, kita berdua akan membuka jalan di depan, ucap Soyan. Gu Qingyan juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak muncul di samping Soyan seperti yang dia lakukan. Orang-orang yang tersisa membentuk-bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini juga memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Mata Soyan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah. Dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah. Gelombang binatang telah tiba. Bersiaplah, ucap Soyan. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras. Membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang mengguncang bumi. Gu Qingyan melepaskan ratusan sidik jari saat Soyan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang buas di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun-er, Cailin, Yun-yun, dokter peri kecil dan yang lainnya juga bertindak. Doki yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dianggap cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat.
Soyan menatap Hunyu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hunyu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Daoki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Soyan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Berapa lama lagi? Tanya Soyan. Kami telah mencapai bagian terdalam dari pasang surut binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja persyaratannya adalah kita tidak akan bertemu dengan monster yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah mencapai sejauh ini sebelumnya. Kita hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebaknya. Ucap Sun-er. Setengah jam ya? Tingkatkan kecepatan kita. Jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kita semua. Ucap Soyan. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman sebagai peningkatan kecepatan Soyan. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan dari gelombang binatang buas. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak ada habisnya ini. Namun demikian kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil. Dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satupun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang dari sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar dari sebelumnya. Telapak tangan Soyan menghancurkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompoknya. Setelah itu dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyan. Terima kasih, ucap Gu Qingyan. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang begitu lama merupakan beban yang ekstrim baginya. Dan saat dia berkembang lebih dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang bahkan jika Soyan, Gu Qingyan, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan bahkan dengan kekuatan pil obat. Ucap Soyan. Kelompok Hunyu telah menghilang. Ucap Sun-er. Mereka sudah menerobos. Ucap Gu Qingyan. Kejutan melintas di mata Soyan saat mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Kami mencapai akhir gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kita. Ucap Soyan. Soyan melambaikan tangannya. Pikirannya dikuatkan saat serangan yang lamban sekali lagi menjadi ganas. Beberapa sidik jari api ditembakkan mengguncang beberapa binatang Dozun bintang 9 sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan. Sun-er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Soyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang buas. Daoki di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan memaksa ke samping binatang buas yang menerkam. Daoki meletus dari tubuh Soyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas setinggi 1000 kaki di depannya. Tubuh binatang besar itu ambruk ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Soyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Soyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapu mata sekeliling. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah memutar kepalanya, dia melihat banyak binatang buas mengaum dengan liar ke arah mereka dengan mata merah 100 kaki jauhnya. Tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Kelompok Soyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Soyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Ucap Soyan.
Jantung Soyan mulai berdebar saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Pohon kuno Bodhisattva, ucap Sun-er dan yang lainnya. Saat seruan keluar dari mulut mereka dengan keterkejutan, benda ini yang hanya ada dalam legenda adalah sesuatu yang bahkan mereka dari klan kuno hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar, ucap dokter peri kecil. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno Bodhisattva, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana. Kita harus cepat, ucap Soyan. Soyan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun-er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa kelompok menyerbu dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Ini pohon purba Bodhisattva, ucap anggota suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Keinginan tiba-tiba melonjak ke mata mereka. Keinginan ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Soyan bergegas. Mereka tidak bisa tetap diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengurutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Ikuti mereka, ucap Jiu Feng. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Soyan. Soyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kuno Bodhisattva. Tidak ada yang bisa tetap tenang di bawah pohon ilahi ini yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Soyan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Soyan berada sekitar 1000 kaki dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kelompok Soyan terkejut ketika mereka melihat kelompok Hunyu. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain. Hati-hati, ucap Soyan. Soyan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu dia perlahan mendarat tidak jauh di belakang Hunyu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya dia mengangkat matanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva dari kejauhan. Berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Mata Soyan menatap tajam ke pohon kuno Bodhisattva yang tak terlukiskan. Tetapi dia samar-samar merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Soyan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan dapat merasakannya jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.